Baik, ini adalah grafik retensi penisilin G. Hubungannya, kaitannya antara konsentrasi dalam darah dengan berapa lamanya ya. Kita lihat di sini penisilin G secara normal diinjeksikan ya. Jadi cara memasukkan penisilin G itu dengan cara disuntikan ya. Jadi biasanya ketika disuntikan nih obat penisilin langsung tinggi ya konsentrasinya di dalam darah tersebut. Namun tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Di sini kurang lebih 2 jam ya sudah hilang dengan cepat ya. Oke, kalau diberikan secara oral ini yang garis merah putus-putus ya, penisilin G ini akan dihancurkan oleh asam lambung ya ini. Jadi kalau diberikan secara oral nih yang garis putus-putus, penisilin G ini akan dihancurkan oleh asam lambung kita ya. Dan ini tidak terlalu efektif. Oke. Jadi bagaimana caranya penisilin G itu retensinya meningkat? Itu dengan cara menggabungkan ya, untuk meningkatkan retensi penisilin G itu dengan cara menggabungkan senyawa seperti prokain penisilin dan benjatin penisilin. Ini yang garis biru ini ya. Yang garis biru dan ungu ini ya. Jadi menggabungkan senyawa prokain dan benjatin untuk meningkatkan retensi penisilin G. Namun konsentrasi darah yang dicapainya rendah ya di sini ya. Jadi kita lihat kalau dari konsentrasinya rendah, konsentrasi darah dalam darahnya, tapi cukup lama retensinya di dalam tubuh seseorang tersebut ya. Jadi yang prokain dan benjatin ini kita lihat di sini ya. Nah, sehingga bakteri target itu harus sangat sensitif ya terhadap antibiotik tersebut. Oke, gitu ya. Jadi peranannya ketika kita gunakan penisilin untuk mengobati bakteri yang menyebabkan sakit di dalam tubuh kita. Jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya penisilinase atau enzimnya ya yang berfungsi untuk memotong tadi ya cincin beta laktam atau beta laktamase ya. Ini enzim bakteri yang merusak. Nah, ini yang bisa merusak penisilin secara alami. Nah, ini kaitannya dengan resistensi. Artinya enzim ini berperan untuk menghambat penisilin merusak bakteri. Ya. Oke, itu jadi ada beberapa bakteri yang resisten terhadap penisilin. Nah, contohnya adalah penisilin resisten terhadap penisilinase ya, terhadap enzim yang dihasilkan oleh bakteri ini. Contohnya di sini metisilin yang digantikan oleh oksasilin dan nafsilin. Ini terhadap MRSA ya, metisilin resisten Staphylococcus aureus yang resisten terhadap metisilin. Jadi sekarang banyak kasus bakteri-bakteri resisten. Jadi tidak lagi efektif. Ada beberapa antibiotik yang tidak efektif ya, seperti metisilin ini atau penisilin ya. Itu yang tidak efektif terhadap bakteri tersebut. Sehingga memerlukan temuan obat baru ya yang bisa menghambat bakteri yang menyebabkan infeksi terhadap manusia. Kemudian kita kenal istilah penicillin spektrum, extended spectrum penicillin ya. Ini contohnya adalah ampicillin, amoxicillin. Kemudian ada yang baru itu karboksipenicillin dan ureidopenicillin. Ini bisa menghambat Pseudomonas aeruginosa. Ini adalah struktur dari penisilin, ya, antibiotik penisilin. Jadi dia punya cincin beta laktam. Nah, jadi cincin beta laktam ini akan
rusak ya oleh enzim namanya beta laktamase. Jadi bakteri pun punya mekanisme resisten. Nah, jadi kalau tadi kita menjelaskan mekanisme aksi dari antibiotik penisilin untuk menghambat sintesis dinding sel, kan itu. Nah, di sini ada mekanisme lain. Ya, ternyata ada bakteri tertentu yang tidak sensitif terhadap penisilin karena dia punya enzim penisilanase tersebut yang bisa merusak cincin beta laktam sehingga penisilin tidak aktif untuk bekerja dalam menghambat sintesis dinding sel bakteri. Baik, selanjutnya ini adalah antibiotik cephalosporin ya. Antibiotik cephalosporin yaitu ditemukan atau diproduksi oleh fungi yaitu Cephalosporium ya genusnya. Ada 4 generasi cephalosporin ini ditemukan. Generasi pertama yaitu cephalosporin dengan spektrum sempit yaitu yang bisa menghambat bakteri gram positif ya. Kemudian generasi kedua ini cephalosporin dengan spektrum luas termasuk bakteri gram negatif juga ya di sini yang bisa dihambat oleh cephalosporin ya selain dari gram positif tadi. Selain itu generasi ketiga yaitu di sini cephalosporin yang bisa juga menghambat jenis bakteri Pseudomonas ya yang digunakan atau dengan cara injeksi atau juga ada beberapa dengan pemberian secara oral ya. Generasi keempat yaitu hampir semuanya cephalosporin dengan spektrum luas ya. Atau extended spectrum ya. Struktur dan mode aksi dari cephalosporin itu hampir sama dengan penisilin ya. Jadi menghambat sintesis dinding sel okay. Lebih stabil terhadap beta laktamase ya daripada penisilin tapi ya. Jadi kalau penisilin itu dia akan terhambat mekanisme kerjanya dengan adanya enzim beta laktamase yang diproduksi oleh bakteri. Namun pada cephalosporin dia lebih stabil terhadap beta laktamase. Kemudian spektrumnya luas, ini digunakan juga untuk bakteri lain dan juga untuk bakteri yang resisten ya. Untuk bakteri yang resisten juga termasuk resisten terhadap penisilin. Ya. Selanjutnya adalah jenis antibiotik pankomisin ya. Pankomisin merupakan glikopeptida yang berasal dari bakteri Streptomyces ya. Dan pankomisin juga fungsinya sama menghambat sintesis dinding sel, digunakan untuk membunuh Staphylococcus aureus yang resisten terhadap metisilin. Artinya pankomisin ini bisa mengobati atau menghambat atau bahkan membunuh bakteri yang resisten. Salah satunya adalah Staphylococcus aureus. Kemudian juga perkembangan dari temuan antibiotik selanjutnya juga ada pankomisin yang resisten. Munculnya pankomisin yang resisten. Jadi ada FRE, pankomisin resisten Enterobacter dan pankomisin resisten Staphylococcus aureus. Nah, ini jadi perlu ada temuan antibiotik lain ya yang bisa menghambat bakteri-bakteri yang hanya bisa dihambat oleh pankomisin. Misalnya pankomisin resisten enterokoki. Nah, ini biasanya pada bakteri patogen ya, gram positif oportunistik ini yang biasa diperoleh di infeksi ini diperoleh di rumah sakit ya. Sehingga muncullah patogen yang resisten terhadap pankomisin.